Kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat dan terus belajar ya. Nah, sebelum kita kembali belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan berdoa untuk anak-anak kami semua, Bapak pimpin di sini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Maha Penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa dan kekuatan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pembelajaran kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami, memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami juga Tuhan sungguh-sungguh belajar, sehingga kami juga sebagai anak-anak yang Engkau layakkan untuk memuji dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui pembelajaran kami hari ini, biarlah kami juga lebih iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak semua, dengan tema pembelajaran kita hari ini adalah Aku menang karena Allah menopangku. Sekali lagi, aku menang karena Allah menopangku. Dengan tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan dan keberhasilan masa depan, karena Tuhan selalu menopang anak-anaknya. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali dalam pembahasan kita dengan penjelasan materi kita hari ini, anak-anak semua. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami bahwa di dalam Kristus ada kemenangan, dan bagaimana kita memahami bahwa Tuhan selalu menolong kita? Yang pertama itu, kita harus dulu menunjukkan bahwa kita setia kepada Allah, atau menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Dalam hidup orang beriman, ada istilah pertandingan secara rohani, yaitu melawan kuasa yang tidak tampak atau melawan kuasa kegelapannya. Nah, di sini Rasul Paulus pernah mengalami, atau Rasul Paulus memberikan pengalaman yang dialaminya, sebagaimana dapat kita baca dalam Filipi 1 ayat 21 nanti ya. Nah, dalam pertandingan rohani, orang percaya mempertahankan iman kepada Allah. Namun anak-anak semua, iblis atau kuasa kegelapan tidak menyukai orang yang setia kepada Allah, sehingga berusaha merusak hubungan dengan Allah, atau merusak hubungan kita dengan Allah ketika kita percaya kepada Allah. Ya, iblis menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, adik-adik, dia menggunakan berbagai cara secara licik, misalnya nih, melalui kesenangan sehingga kita menjauhi Tuhan. Ya, dengan kesenangan kita lupa akan Tuhan. Jadi anak-anak semua, di sini kita belajar bahwa bagaimana kita menguasai diri kita sehingga kita tidak tergoda oleh kuasa iblis ya. Namun Bapak berikan pertanyaan di sini, apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kesetiaan imanmu ya? Misalnya mendapat ancaman akan tetapi dijauhi bila kamu dan Bapak setia kepada Tuhan. Nah, ada juga ketika temanmu memujuk kamu untuk bermain saat kamu akan pergi ke gereja.
Nah, mungkin pada saat itu kalau kita tidak mempertahankan iman kita, mungkin kita tidak ke gereja ya. Namun pada saat itu iman kita harus dipertahankan seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang percaya harus seperti domba di tengah serigala, yang artinya hidup kita di dunia ini banyak tantangan. Namun dengan pertolongan Tuhan kita bisa bertahan karena Tuhan, yang artinya anak-anak, kita harus waspada terhadap bahaya yang setiap saat mengancam kehidupan kita. Untuk itu, bagaimana kita melawannya? Dengan perjuangan iman. Yang pertama itu, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya nih anak-anak semua, dengan berdoa kepada Tuhan, dengan beribadah, yang bersekutu dan membaca firman Tuhan. Kedua, melengkapi hidup kita dengan senjata Allah. Nah, apa sih Pak senjata Allah itu? Yaitu firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ya, ketiga, menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Yang artinya anak-anak, kita harus melatih diri kita untuk terus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Ya, kita harus berlatih diri. Ya, kedua, bagaimana kita bisa menang dan bagaimana kita memahami bahwa Tuhan Yesus selalu menopang kita dengan memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa, atau boleh dikatakan pengalaman kita sehari-hari. Nah, Bapak jelaskan di sini bahwa setiap orang percaya harus berani menunjukkan jati diri sebagai anak Allah. Ya, ketika kita berani menyaksikan kuasa Allah dalam hidup kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Ingat itu ya anak-anak. Sekali lagi, ketika kita berani menyaksikan kuasa Allah dalam hidup kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Nah, setiap mengadakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan, disitulah kehadiran Allah selalu dinyatakan dalam hidup kita. Seperti dalam Alkitab dapat kita temukan kesaksian orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki pengalaman iman yang luar biasa, yang mereka dengan berani menyaksikan kuasa Allah walaupun harus kehilangan nyawa. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Bapak sudah berikan contoh di sini. Siapa saja orang-orang yang luar biasa yang mempertahankan imannya kepada Allah. Yang pertama itu ada Nabi Elia. Ya, Nabi Elia pada saat itu kalau kita baca nanti dalam kitab 1 Raja-Raja, ya di situ ada penjelasannya. Ya, Bapak jelaskan di sini bahwa saat itu dengan iman yang kuat, Elia dipelihara melalui burung gagak yang membawa sepotong roti dan daging. Ya, karena pada saat itu dia bersembunyi di sungai Kerit. Ya, tidak ada makanan, maka Tuhan menolong dia. Yang kedua lagi ada di sini lagi. Dia lagi Nabi Elia, ya. Ia seorang diri menyaksikan kuasa Allah yang hidup dengan mendatangkan api untuk membakar kurban bakaran dengan iman dan kesungguhan hati. Nabi Elia meminta Allah menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang hidup dan berkuasa di hadapan seluruh umat Israel yang saat itu sedang berpaling dari Allah kepada para nabi Baal. Ya, dia mengalahkan itu
150 dewa Baal yang menantang Tuhan, tetapi kehadiran Elia dia membuktikan bahwa Allahnya itu benar-benar Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ketiga, Rasul Paulus ya, dalam pergumulannya menggambarkan Injil Kristus, ia harus masuk penjara, anak-anak semua. Namun penjara tidak menyurutkan kesetiaannya kepada Allah. Ia tetap berjuang dalam Tuhan sehingga buah-buah imannya bertumbuh melalui jemaat yang setia kepada Kristus. Nah, ketika Bapak catat di sini bagaimana kita merasa dan memahami pertolongan Tuhan, yaitu adanya ketika kita menanggapi campur tangan Tuhan. Nah, Bapak berikan contoh di sini, yaitu inilah contoh cermin sikap setia kepada Allah. Allah ingin kita meneruskan perjuangan para tokoh iman. Kita pasti menang karena Allah menopang. Percayalah bahwa Allah akan menyertai kita. Nah, saya berikan di sini 4 ciri-ciri orang yang berjuang di dalam Tuhan. Yang pertama, memiliki kesetiaan kepada Allah. Kedua, menjadi pelaku firman yang hidup. Ketiga, selalu bersyukur. Yang terakhir, anak-anak semua, hidup mengandalkan kekuatan Allah. Dengan kesimpulan, belajarlah untuk setia kepada Tuhan, dan ingatlah orang yang tidak hidup di dalam Tuhan akan mengalami hal-hal berikut. Ya, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan akan merasa yang pertama itu penuh dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan, kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Namun Bapak mengajak anak-anak semua, mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah melalui kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai karakter Kristus, yaitu religius dan berjiwa sosial, agar hidupmu tetap berada dalam kuasa Allah. Nah, silakan simak video ini, dan minggu depan kita akan mengerjakan tugas. Ya, silakan siap-siapkan dirimu, dan Bapak berharap jangan malas belajar ya. Dan anak-anak semua yang tidak memahami atau kurang jelas dengan penjelasan Bapak, silakan tanya ya. Kita berdoa, Bapak pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, demikianlah pembelajaran kami hari ini. Biarlah Engkau menolong kami, menguatkan setiap kami, supaya kami bisa memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapat kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.